Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mempelajari terkait dengan konsep persamaan dasar akuntansi. Mungkin teman-teman tidak asing lagi ya, apalagi teman-teman yang berada di jurusan akuntansi mengenai konsep persamaan dasar akuntansi ini. Karena persamaan dasar akuntansi ini teman-teman pelajari di pengantar akuntansi atau di akuntansi dasar. Oke, langsung saja. Yang pertama yang ingin saya bahas di sini adalah terkait dengan pengertian terlebih dahulu. Nah, untuk pengertiannya, persamaan dasar akuntansi itu adalah persamaan yang secara global dan terpadu menggambarkan hubungan antara aset atau harta ya dengan sumbernya, yaitu liabilitas atau kewajiban dan ekuitas atau modal. Jadi harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu sumbernya itu dari mana? Itu. Nah, sumber pembelanjaan itu terbagi menjadi dua tadi, yaitu dari pemilik atau biasa disebut dengan modal, ataukah dari kreditur atau biasa disebut dengan liabilitas atau kewajiban gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset ya, aset atau kekayaan itu sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Jadi sisi aset, sisi sebelah aset atau sisi sebelah kiri ya, sisi sebelah kiri itu aset ya teman-teman, itu harus sama dengan sisi sebelah kanan jumlahnya, yaitu liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, teman-teman harus memahami pengertian dari aset itu sendiri. Jadi yang namanya aset itu seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan yang mempunyai nilai uang, itu namanya aset ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya, untuk liabilitas atau kewajiban itu sendiri, itu semua kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain atau utang ya, yang biasa kita kenal teman-teman. Kemudian yang berikutnya ekuitas. Yang namanya ekuitas itu hak milik bersih pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan. Jadi yang namanya ekuitas ini aset atau kekayaan perusahaan dikurangi dengan liabilitas, itu namanya ekuitas atau modal atau disebut dengan hak milik bersih dari pemilik perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman perhatikan di sini contoh dari aset itu apa saja sih? Banyak ya teman-teman. Ada aset lancar dari mulai kas, piutang, perlengkapan, kemudian ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada juga aset tetap. Nah, aset tetap ada yang aset berwujud dan ada aset yang tidak berwujud. Nah, untuk aset berwujud contohnya seperti tanah, kemudian gedung, peralatan, kendaraan, itu termasuk ke dalam aset tetap berwujud. Sedangkan aset tetap tidak berwujud contohnya adalah ada goodwill, kemudian hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Lalu yang berikutnya, liabilitas. Nah, contoh dari liabilitas atau kewajiban itu, kewajiban biasanya terbagi menjadi dua teman-teman. Ada kewajiban lancar dan ada kewajiban jangka panjang. Di mana kewajiban lancar itu kan kewajiban yang memang harus dibayar atau dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada utang dagang, ada utang wesel, utang beban, dan lain-lain. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang ini biasanya kewajiban yang memang jangka waktu pembayarannya relatif lama ya teman-teman, bisa lebih dari 1 tahun, seperti hanya utang bank, utang hipotek, kemudian utang obligasi, kredit investasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ekuitas atau modal, biasa kita kenalnya. Nah, modal ini juga tergantung daripada jenis perusahaannya ya teman-teman. Kalau perusahaan perorangan itu biasanya modalnya itu adalah nama modal pemiliknya, seperti misalnya modal pemiliknya namanya Indah. Nah, kemudian Indah ini membuka salon, namanya Salon Indah, maka modalnya itu disebutnya dengan modal Indah teman-teman. Kemudian kalau bentuknya PT atau perseroan, biasanya modal ini namanya adalah modal saham. Kemudian yang berikutnya untuk modal
persekutuan, nama modalnya itu adalah modal sekutu atau modal nama sekutunya ya teman-teman. Kemudian untuk koperasi biasanya modal ini disebutnya simpanan pokok atau simpanan wajib. Nah, itu contoh-contoh daripada akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar mengenai analisis pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi teman-teman. Nah, untuk bagian yang pertama kita lihat di sini. Ketika misalnya pemilik perusahaan menginvestasikan baik itu uang ataupun dalam bentuk aset yang lainnya, maka pengaruhnya itu adalah aset akan bertambah, aset otomatis akan bertambah ya, ekuitas juga akan bertambah. Nah, aset akan bertambah sesuai dengan aset yang diinvestasikannya. Misalnya, pemilik perusahaan menginvestasikan atau menyetorkan uang untuk modal, maka aset dalam bentuk kas akan bertambah dan modal akan bertambah, gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, jika pemilik perusahaan mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Nah, biasanya kan dikenal dengan prepe ya teman-teman. Maka pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya ketika pemilik perusahaan mengambil uang untuk kepentingan pribadi, maka otomatis aset perusahaan akan berkurang. Nah, aset perusahaan berkurang dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk kas, karena kan mengambil uang ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ekuitasnya bagaimana nih modal? Nah, modal juga akan berkurang karena otomatis kan diambil ya. Diambil. Nah, itu disebutnya prepe, di mana prepe itu sebenarnya akan mengurangi modal teman-teman. Kemudian yang berikutnya, ketika perusahaan membayar beban usaha, baik itu beban listrik, beban gaji, beban telepon, beban iklan, beban lain-lain misalnya, maka pengaruhnya itu otomatis ketika membayar dia pasti akan mengeluarkan uang atau kas, maka kas akan berkurang di perusahaan. Nah, kas itu akan mempengaruhi aset, jadi aset dalam bentuk kas nanti akan berkurang teman-teman. Kemudian yang berikutnya modal. Nah, tentunya modal perusahaan juga akan berkurang, di mana yang namanya beban usaha itu pasti akan mengurangi modal. Kemudian yang selanjutnya, menerima pendapatan. Jika perusahaan itu menerima pendapatan, baik itu dari pendapatan jasa, kemudian hasil penjualan misalnya ya, maka pengaruhnya itu adalah aset dalam bentuk kas pasti akan bertambah dan ekuitas juga akan bertambah dalam bentuk pendapatan gitu. Kemudian yang selanjutnya, analisis yang bagian yang kedua, yaitu membayar liabilitas atau utang atau kewajiban ya teman-teman. Jadi pada saat perusahaan membayar utang atau kewajiban, maka otomatis uang yang ada di perusahaan atau kas perusahaan itu akan berkurang. Jadi aset pasti akan berkurang teman-teman. Kemudian utangnya bagaimana atau liabilitasnya bagaimana? Liabilitas juga akan berkurang. Artinya kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain juga akan berkurang. Itu atau utang perusahaan berkurang teman-teman. Kemudian bagaimana transaksi pada saat perusahaan menerima piutang? Nah, piutang itu kan muncul karena adanya transaksi baik itu penjualan jasa atau barang secara kredit teman-teman. Nah, pengaruhnya bagaimana? Ketika kita menerima piutang, nah tagihan nih teman-teman, maka otomatis kas yang ada di dalam perusahaan itu akan bertambah. Kemudian bagaimana yang lainnya? Nah, karena piutang itu merupakan kelompok aset juga, jadi di sini pengaruhnya itu ada dua teman-teman. Aset dalam bentuk kas akan bertambah, namun aset dalam bentuk piutang akan berkurang, itu pengaruhnya. Kemudian yang berikutnya, menjual barang atau jasa secara tunai teman-teman. Bagaimana nih pengaruhnya ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara tunai? Yang namanya tunai berarti perusahaan akan mendapatkan uang atau memperoleh uang ya teman-teman. Nah, uang itu kan dalam bahasa akuntansi biasa dikenal dengan kas ya. Nah, kas itu kan masuk kategori aset, berarti aset perusahaan akan bertambah teman-teman. Nah, bagaimana dengan modalnya? Modal juga akan bertambah dalam bentuk pendapatan atau penjualan. Jadi, aset dalam bentuk kas bertambah dan modal dalam bentuk pendapatan atau penjualan akan bertambah. Kemudian bagaimana jika terjadi penjualan barang atau jasanya secara kredit? Nah, kalau secara kredit, bagaimana?
sama saja pengaruhnya. Aset perusahaan akan bertambah, ekuitas perusahaan juga akan bertambah. Namun, aset yang bertambah di sini itu udah aset dalam bentuk piutang atau tagihan, teman-teman. Karena kan uangnya belum kita terima ya. Kemudian ekuitasnya bagaimana? Ekuitas juga akan bertambah. Ekuitas bertambah yaitu sebesar pendapatan atau penjualannya. Yang berikutnya, analisis pengaruh transaksi bagian yang ketiga. Nah, bagaimana transaksinya jika perusahaan membeli aset secara kredit nih? Misalnya beli perlengkapan, kemudian beli peralatan. Nah, itu tapi secara kredit. Artinya dia hasil daripada ngutang ya teman-teman di sini, atau kredit ya. Jadi ketika kita beli aset secara kredit, maka otomatis aset baik dalam bentuk perlengkapan ataupun dalam bentuk peralatan itu pasti akan bertambah, teman-teman. Aset bertambah. Nah, bagaimana dengan liabilitas? Karena secara kredit maka utang kita juga akan bertambah posisinya itu. Jadi aset bertambah sesuai jenis aset yang dibeli, dan liabilitas dalam bentuk utang juga akan bertambah. Kemudian yang berikutnya, jika perusahaan membeli aset secara tunai, pengaruhnya seperti apa? Ketika perusahaan membeli aset secara tunai, maka otomatis nih aset akan bertambah ya sesuai dengan aset yang dibeli. Misalnya contoh tadi membeli peralatan atau perlengkapan misalnya ya, maka otomatis kan peralatan dan perlengkapan itu akan bertambah, teman-teman. Nah, kemudian aset yang lainnya apa? Yang berkurang kok aset dan aset di sini? Karena kita membelinya secara tunai, maka otomatis kita akan mengeluarkan uang atau kas, maka aset dalam bentuk kas akan berkurang. Jadi pengaruhnya itu aset akan bertambah dalam bentuk jenis aset yang dibeli, baik itu peralatan ataupun perlengkapan. Kemudian aset dalam bentuk kas akan berkurang. Lalu yang berikutnya, ketika ada transaksi pemakaian perlengkapan. Yang namanya perlengkapan itu kan disebutnya juga bahan habis pakai ya teman-teman. Jadi ketika digunakan pasti dia akan habis gitu. Maka di sini ada transaksi pemakaian perlengkapan. Ketika terjadi transaksi pemakaian perlengkapan, maka otomatis aset atau perlengkapannya itu akan berkurang gitu. Dan yang berikutnya, modal juga akan berkurang karena perlengkapan yang terpakai itu sudah diakui sebagai beban perlengkapan oleh suatu perusahaan. Yang berikutnya adalah penyusutan aset tetap. Apa sih yang dimaksud dengan penyusutan? Jadi yang namanya penyusutan itu berkurangnya nilai suatu aset tetap, teman-teman. Semua aset tetap kecuali tanah ya teman-teman, itu akan mengalami penyusutan dari mulai kendaraan, kemudian peralatan, gedung, itu pasti akan berkurang nilainya. Untuk penyusutan ini otomatis akan mengurangi nilai aset ya, jadi aset akan berkurang dan ekuitas juga akan berkurang. Aset akan berkurang dalam bentuk apa? Aset akan berkurang dalam bentuk aktiva tetap tersebut. Tetapi untuk aktiva tetap tersebut itu harus tercatat sebesar harga perolehannya teman-teman, sehingga ketika ada penyusutan aset tetap maka akan dicatat di dalam akun yang namanya akumulasi penyusutan gitu teman-teman. Nah, di mana akumulasi penyusutan ini nantinya akan mengurangi nilai suatu aset tetap tersebut, misalnya gedung, maka nanti akun untuk menampung penyusutan gedung itu adalah akumulasi penyusutan gedung teman-teman. Kemudian kendaraan, akun untuk menampung penyusutan kendaraan adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, lalu yang berikutnya, ekuitasnya bagaimana? Ekuitas akan berkurang. Jadi ketika suatu aset tetap mengalami penyusutan, maka dia sudah diakui sebagai beban teman-teman pada periode yang bersangkutan ya. Jadi sudah diakui sebagai beban. Nah, di mana beban itu pasti akan mengurangi modal. Jadi di sini aset akan berkurang dan ekuitas atau modal akan berkurang. Nah, ini merupakan analisis pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi yang wajib teman-teman pahami. Oke, langsung saja kita mengerjakan soal kasus perusahaan jasa ya. Dimana di soal ini Bu Indah pada tanggal 5 Januari 2021 dia membuka salon yang diberi nama Salon Indah. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2021 itu adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Di sini ada transaksi dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
Oke, langsung saja kita akan mengerjakan satu persatu dari transaksi-transaksi yang terjadi di Salon Indah ini. Yang pertama, teman-teman buat format terlebih dahulu ya. Seperti biasa, judul di atas itu adalah nama perusahaannya, yaitu Salon Indah, kemudian nama formatnya, persamaan dasar akuntansi, dan bulan atau periodenya, yaitu bulan Januari 2021. Di mana isi formatnya meliputi tanggal, nanti akan kita isi dengan tanggal transaksi, kemudian persamaan dasar akuntansinya yaitu aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Lalu asetnya untuk akun-akunnya yang kita gunakan itu ada kas, piutang, kemudian perlengkapan, peralatan. Nah, sedangkan untuk liabilitas itu ada utang usaha dan di ekuitasnya ada modal. Nah, kita masuk ke transaksi nomor 1 ya teman-teman. Kita lihat di sini. Tanggal 5 Januari 2021, Bu Indah menyetorkan uang tunai sebagai modal awal pendirian usahanya senilai 12 juta rupiah. Nah, yang namanya menyetorkan uang untuk perusahaan atau dimasukkan ke perusahaan berarti aset dalam bentuk kas akan bertambah teman-teman senilai 12 juta rupiah, dan karena di sini disetorkan uang untuk modal atau investasi, maka modal Salon Indah itu juga akan bertambah senilai 12 juta rupiah gitu. Itu analisis transaksinya ya teman-teman. Kita masukkan dulu tahun terlebih dahulu, yaitu tahun 2021, kemudian bulannya adalah bulan Januari. Nah, tanggalnya yang pertama adalah kita isikan tanggal 5, di mana tadi kasnya akan bertambah senilai 12 juta rupiah. Kemudian modalnya juga akan bertambah senilai yang sama, yaitu 12 juta rupiah. Nah, untuk keterangan teman-teman bisa mengisinya dengan modal awal misalnya. Ini untuk transaksi tanggal 5. Pastikan sisi sebelah kiri, sisi aset itu sama dengan sisi sebelah kanan jumlahnya teman-teman, yaitu sisi sebelah kiri aset dan sisi sebelah kanannya liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua ya teman-teman. Untuk transaksi yang kedua, 6 Januari 2021 membeli perlengkapan salon seharga Rp 400.000 secara tunai. Nah, ketika kita membeli perlengkapan salon, maka otomatis perlengkapannya akan bertambah di perusahaan. Nah, perlengkapan bertambah, lalu karena dibelinya secara tunai, maka kas akan berkurang. Jadi di sini ada dua unsur aset atau akun aset yang muncul. Yang pertama, akun aset dalam bentuk perlengkapan akan bertambah, sedangkan akun aset dalam bentuk kas akan berkurang senilai 400.000. Oke, kita masukkan dulu tanggal 6. Tadi kasnya akan berkurang senilai 400.000. Ya, saya pakai tanda kurung di sini. Kemudian tadi perlengkapannya bertambah senilai 400.000. Nah, jika sudah selesai, saya beri garis terlebih dahulu di bawah ya. Kita jumlahkan sekarang. 12 juta kita kurangi dengan 400.000, maka ini hasilnya adalah senilai 11.600.000 rupiah. Kemudian ini kita turunkan, artinya kosong ditambah dengan 400.000 sama dengan 400.000 ya teman-teman. Kemudian di sini kita sama dengan ya. Lalu yang ini 12 juta ditambah dengan 0, hasilnya pasti 12 juta rupiah. Oke. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa sisi sebelah kiri, walaupun transaksinya berbeda-beda, itu tetap antara sisi kiri dengan sisi kanan jumlahnya itu harus seimbang atau sama. Di sini misalnya, kas 11.600.000, kemudian perlengkapan 400.000. Kalau kita jumlahkan, ini kan jumlahnya itu 12 juta ya teman-teman. Nah, di sini modalnya adalah 12 juta. Jadi sisi kiri dengan sisi kanan itu masih tetap seimbang. Oke, jangan lupa di sini di keterangan kita beri keterangan itu membeli perlengkapan, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga.
Tanggal 7 Januari 2021 membeli peralatan salon seharga 5 juta rupiah secara kredit. Nah, sekarang kita analisis transaksinya. Ketika membeli peralatan salon, maka otomatis aset dalam bentuk peralatan akan bertambah. Nah, karena dibelinya secara kredit, berarti otomatis liabilitas dalam bentuk utang itu juga akan bertambah. Jadi, aset bertambah dalam bentuk peralatan dan utang bertambah ya. Kita langsung saja isi, itu tanggal 7. Kemudian tadi peralatannya bertambah senilai 5 juta rupiah. Lalu utangnya akan bertambah senilai yang sama, itu 5 juta rupiah. Kemudian di sini membeli, keterangannya membeli peralatan, teman-teman. Saya garisin. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi, teman-teman. Yang ini 11.600.000 kita turunkan, kemudian ini 400.000 karena ditambah dengan 100.000 kita turunkan, dan ini 5 juta kita turunkan, teman-teman. Kemudian sama dengan ini sama dengan 5 juta turunkan, dan ini sama dengan 12 juta ditambah kosong atau 0 sama dengan 12 juta. Nah, kita cek sekarang apakah masih sama sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. 11.600.000 ditambah dengan 400.000 12 juta, ditambah 5 juta itu 17 juta. Nah, sisi sebelah kiri 17 juta. Kita lihat sisi sebelah kanan apakah sama 17 juta. 5 juta ditambah 12 juta, 17 juta rupiah. Oke. Jadi sisi kiri dengan sisi kanan sudah seimbang. Lalu kita lanjutkan ke transaksi nomor 4, teman-teman. 10 Januari 2021 menerima uang tunai atas jasa salon Rp700.000. Nah, di sini kita menerima uang, berarti aset dalam bentuk kas akan bertambah, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, karena ini terkait dengan jasa salon, berarti di sini mendapatkan uang dari pendapatan jasa, teman-teman. Nah, yang namanya pendapatan itu akan menambah modal, otomatis modal perusahaan akan bertambah dalam bentuk pendapatan. Oke, kita langsung saja mengerjakan. Itu tanggal 10. Tadi kasnya bertambah senilai Rp700.000. Kemudian sama dengan modalnya bertambah senilai sama, yaitu Rp700.000. Di sini keterangannya teman-teman bisa isi pendapatan jasa. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih garis lagi. Kita jumlahkan sekarang 11.600.000 kita tambahkan dengan ini 11.600.000 kita tambahkan dengan Rp700.000, hasilnya adalah Rp12.300.000. Kemudian yang ini kita turunkan, kemudian yang peralatan juga sama kita turunkan ya, teman-teman. Lalu sama dengan ini utang kita turunkan karena 5 juta ditambah dengan 0 kan hasilnya 5 juta ya, teman-teman. Nah, ini 12 juta kita tambahkan dengan Rp700.000. Maka hasilnya Rp12.700.000. Tadi pastikan antara sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan itu sama atau seimbang ya. Di sini Rp12.300.000 kita tambah Rp400.000 berarti hasilnya Rp12.700.000. Kita tambah 5 juta berarti hasilnya ada Rp17.700.000. Ini juga sama, 5 juta ditambah Rp12.700.000 itu kan hasilnya Rp17.700.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 5, teman-teman. Tanggal 12 Januari 2021 membayar beban pemasangan iklan harian pada media Rp50.000. Yang namanya membayar berarti kita mengeluarkan uang, teman-teman. Ketika mengeluarkan uang maka kas akan berkurang.
Jadi kasnya berkurang, kemudian yang berikutnya di sini muncul beban iklan. Nah, yang namanya beban itu akan mengurangi modal, berarti nanti modal perusahaan akan berkurang. Oke, kita langsung saja masukkan transaksinya tanggal 12, yaitu tadi kasnya akan berkurang senilai Rp50.000. Kemudian modal perusahaan juga akan berkurang senilai Rp50.000. Nah, di keterangan teman-teman bisa isikan beban iklan. Oke, selanjutnya kita garisin, kemudian kita jumlahkan kembali. Rp12.300.000 kita kurangi dengan Rp50.000. Jadi saya jumlahkan, ini hasilnya adalah Rp12.250.000. Kemudian ini 400.000 ditambah 0 hasilnya adalah 400.000 pastinya. Kemudian ini juga sama, 5 juta ditambah 0 hasilnya 5 juta. Lalu sama dengan, kemudian ini sama 5 juta, dan yang ini 12.700.000 kita kurangi dengan Rp50.000. Hasilnya adalah Rp12.650.000. Ini juga harus sama sisi kiri dengan sisi kanan. Kita lihat di sini Rp12.250.000 kita tambahkan dengan 400.000 itu hasilnya Rp12.650.000. Lalu kita tambahkan dengan 5 juta rupiah, maka itu hasilnya adalah Rp17.650.000. Ini sama ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 6. 15 Januari 2021 membeli perlengkapan salon dari Toko Jaya Rp600.000 sebesar Rp200.000 dibayar tunai dan sisanya kredit. Berarti di sini ada 3 akun yang muncul teman-teman. Yang pertama itu adalah perlengkapan. Ketika kita membeli perlengkapan, maka perlengkapannya akan bertambah. Berarti aset dalam bentuk perlengkapannya bertambah senilai Rp600.000. Nah, karena dibayar tunainya Rp200.000, berarti kasnya akan berkurang karena digunakan untuk membayar perlengkapan senilai Rp200.000 ya. Dan sisanya itu kredit. Berarti utang perusahaan juga akan bertambah senilai Rp600.000 dikurangi Rp200.000, berarti Rp400.000. Maka kita langsung masukkan saja, itu tanggal 15. Yang pertama tadi kasnya akan berkurang, yaitu senilai Rp200.000. Kemudian perlengkapannya bertambah senilai Rp600.000 dan utangnya akan bertambah senilai Rp400.000. Nah, keterangannya teman-teman bisa isikan dengan membeli perlengkapan ya. Oke, selanjutnya seperti tadi kita garisin ya teman-teman. Nah, sekarang kita jumlahkan kembali. Rp12.250.000 kita kurangi dengan Rp200.000. Oke. Itu sama dengan hasilnya adalah Rp12.050.000. Kemudian yang ini Rp400.000 kita tambahkan dengan Rp600.000, itu hasilnya Rp1.000.000. Yang ini 5 juta, kita tambah 0, 5 juta ya. Kemudian yang ini 5 juta ditambah Rp400.000, hasilnya adalah Rp5.400.000. Dan yang ini kita turunkan Rp12.650.000. Oke, pastikan teman-teman sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan sama ya. Kita masuk ke transaksi nomor 7. 20 Januari 2021 menyelesaikan jasa salon Rp
Rp950.000, tetapi uangnya baru akan diterima bulan depan. Nah, kalau sudah menyelesaikan jasa salon, berarti pendapatan kan merupakan pendapatan buat perusahaan. Jadi pendapatannya bertambah, di mana pendapatan itu akan menambah modal. Jadi nanti otomatis modalnya akan bertambah senilai Rp950.000. Nah, sedangkan sisi aset, karena di sini uangnya itu baru akan diterima bulan depan, itu merupakan tagihan atau biasa disebut dengan piutang buat perusahaan. Berarti piutang usaha akan bertambah. Jadi modal bertambah, piutang bertambah. Oke, kita langsung saja mengerjakan tanggal 20. Tadi piutangnya akan bertambah senilai Rp950.000 dan modal perusahaan juga akan bertambah senilai yang sama, yaitu Rp950.000. Nah, keterangannya bisa teman-teman isi pendapatan jasa. Oke, kita beri garis, kemudian kita jumlahkan. Ini kita turunkan saja karena di sini Rp12.050.000, kita tambah dengan 0 sama dengan Rp12.050.000. Kemudian ini juga sama, Rp950.000, ini 1 juta, dan untuk peralatannya itu 5 juta rupiah. Kemudian sama dengan ini kita turunkan Rp5.400.000 dan modalnya kita tambahkan ya, Rp12.650.000 kita tambahkan dengan Rp950.000. Ini pastikan sisi aset dengan liabilitas tambah ekuitas itu sama ya teman-teman, atau seimbang jumlahnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 8. Tanggal 24 Januari 2021, Bu Indah mengambil uang untuk kepentingan pribadi Rp150.000. Mengambil uang berarti uang diambil dari perusahaan, otomatis kas akan berkurang teman-teman. Jadi aset dalam bentuk kas berkurang. Kemudian untuk kepentingan pribadi itu kan sebelumnya saya sudah bahas, itu disebutnya dengan pripe. Maka otomatis pripe itu akan mengurangi modal. Jadi kas akan berkurang dan modal akan berkurang. Oke, kita masukkan tanggal 24. Tadi kas berkurang senilai Rp150.000. Kemudian modalnya akan berkurang senilai yang sama, yaitu Rp150.000. Nah, di sini teman-teman bisa isikan keterangannya adalah pripe. Oke, kita beri garis. Kita jumlahkan lagi. Rp12.050.000 kita kurangi dengan Rp150.000, itu hasilnya Rp11.900.000. Kemudian ini Rp950.000. Kemudian yang ini sama dengan 1 juta. Yang peralatannya Rp5 juta. Kemudian sama dengan, nah ini kita turunkan saja ya, karena tambah 0. Kemudian ini kita jumlahkan, itu Rp13.600.000 kita kurangi dengan Rp150.000, maka hasilnya itu adalah Rp13.450.000. Pastikan sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan itu tetap seimbang atau tetap sama ya teman-teman. Oke, kita masuk ke transaksi nomor 9. Tanggal 25 Januari 2021, membayar utang kepada Toko Jaya senilai Rp100.000. Oke, berarti kita masukkan saja. Pengaruhnya bagaimana? Kalau membayar utang, otomatis utang kita akan berkurang, kan dibayar ya teman-teman. Jadi utangnya berkurang. Kemudian apalagi? Karena membayar pasti kita akan mengeluarkan uang, otomatis uang kita juga akan berkurang. Jadi untuk tanggal 25 ini kasnya berkurang dan utang berkurang. Oke, kita masukkan tanggal 25, kas berkurang senilai Rp100.000 dan utang akan berkurang senilai yang sama, yaitu Rp100.000. Nah, keterangannya boleh teman-teman isikan membayar utang. Oke, kita garis lagi. Selanjutnya kita jumlahkan
Rp900.000 kita kurangi dengan Rp100.000, hasilnya Rp11.800.000. Kemudian yang ini kita turunkan saja karena Rp950.000 ditambah dengan 0 itu pasti hasilnya Rp950.000. Ini juga sama 1 juta, kemudian ini 5 juta, lalu yang ini kita kurangi 5.400.000 kita kurangi dengan Rp100.000, jadi hasilnya adalah Rp5.300.000. Dan yang ini tinggal kita turunkan saja teman-teman. Oke, pastikan sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan kita cek ya, sama dengan saya coba cek teman-teman apakah kiri dan kanan itu hasilnya sama. Sebelah kiri nominalnya adalah Rp18.750.000. Nah, untuk sisi sebelah kanan saya jumlahkan juga, jumlahnya sama, berarti sini sudah seimbang ya teman-teman. Oke, kita masuk ke transaksi nomor 10. Tanggal 28 Januari 2021 menerima jasa salon tunai Rp 1 juta. Berarti di sini pendapatan jasa juga. Tadi pendapatan jasa itu pasti akan menambah modal teman-teman. Berarti modalnya akan bertambah senilai Rp1 juta. Dan di sini menerimanya tunai teman-teman. Berarti uang juga akan bertambah atau kas akan bertambah teman-teman. Kita langsung masukkan saja tanggal 28. Kasnya bertambah senilai Rp1 juta. Kemudian yang selanjutnya modal juga akan bertambah senilai Rp1 juta. Di sini keterangannya adalah pendapatan jasa. Oke, kita beri garis. Di sini kita jumlahkan Rp11.800.000, kita tambahkan dengan Rp1 juta, hasilnya Rp12.800.000. Lalu di sini hasilnya Rp950.000, kemudian yang ini 1 juta, kemudian peralatannya adalah Rp500.000, lalu ini Rp5.300.000, dan yang ini kita jumlahkan sama dengan Rp13.450.000 ditambah dengan Rp1 juta, itu Rp14.450.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 11. Tanggal 29 Januari 2021 membayar gaji karyawan Rp600.000. Berarti membayar berarti kita mengeluarkan uang, maka kas akan berkurang senilai Rp600.000. Dan gaji berarti itu termasuk kategori beban gaji teman-teman. Yang namanya beban itu pasti akan mengurangi modal, jadi kas akan berkurang senilai Rp600.000 dan modal akan berkurang senilai Rp600.000. Oke, kita langsung saja mengerjakan. Tanggalnya adalah tanggal 29, kemudian tadi kasnya akan berkurang senilai Rp600.000, dan selanjutnya modalnya juga akan berkurang senilai yang sama, yaitu Rp600.000. Keterangannya teman-teman bisa isikan beban gaji, lalu di garis kita jumlahkan sekarang. Rp12.800.000 kita kurangi dengan Rp600.000, itu hasilnya Rp12.200.000. Kemudian yang ini Rp950.000, 1 juta, kemudian ini Rp5 juta, kemudian kita sama dengan, dan yang ini Rp5.300.000. Untuk modalnya kita jumlahkan itu Rp14.450.000, kita kurangi dengan Rp600.000, hasilnya adalah Rp13.850.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi 12, yaitu tanggal 30 Januari 2021 membayar listrik dan telepon. Yang namanya membayar berarti di sini tadi mengeluarkan uang, maka kasnya akan berkurang. Kemudian membayar listrik dan telepon. Listrik dan telepon berarti beban listrik dan telepon, teman-teman. Berarti beban tadi akan mengurangi modal, maka kas akan berkurang dan modal akan berkurang. Oke, kita masukkan tanggal 30. Tadi kasnya berkurang senilai Rp250.000. Kemudian
modal juga akan berkurang senilai yang sama, yaitu Rp250.000. Nah, keterangannya teman-teman bisa isikan beban, listrik, dan telepon. Oke, kita beri garis bawah. Ini kita jumlahkan Rp12.200.000 kita kurangi dengan Rp250.000, hasilnya adalah Rp11.950.000. Kemudian ini kita turunkan Rp950.000, yang ini 1 juta, kemudian ini Rp500.000, lalu kita beri tanda sama dengan, yang ini sama dengan Rp5.300.000. Kemudian yang ini untuk modalnya kita jumlahkan Rp13.850.000, kita kurangi dengan Rp250.000, hasilnya adalah Rp13.600.000. Tadi pastikan sisi sebelah kiri dengan kanan itu sama atau seimbang ya teman-teman. Kita coba cek saja ya, sama dengan, kita lihat kirinya itu adalah Rp18.900.000. Kemudian kita lihat yang sisi sebelah kanan, apakah sama? Ya, sama, itu Rp18.900.000. Oke, selanjutnya transaksi nomor 13. Tanggal 31 Januari 2021, perlengkapan yang masih tersisa nilainya adalah Rp700.000. Nah, di sini berarti ada penyesuaian ya teman-teman, penyesuaian perlengkapan, di mana kita lihat di saldonya bahwa perlengkapan itu nilainya kan 1 juta ya teman-teman, tapi pada kenyataannya ternyata nilai perlengkapan itu tinggal Rp700.000. Maka di sini otomatis ada perlengkapan yang berkurang. Senilai berapa? Senilai Rp300.000. Dari mana Rp300.000? Yaitu dari yang terpakai teman-teman ya. Terpakainya kan Rp300.000. Caranya bagaimana? Ya tinggal kita kurangi 1 juta dengan Rp700.000. Itu hasilnya Rp300.000. Jadi bagaimana nanti saldo akhir perlengkapan itu nilainya adalah Rp700.000. Nah, kemudian yang berikutnya, karena adanya pemakaian perlengkapan, maka otomatis ada perlengkapan yang sudah menjadi beban di sini, yaitu senilai Rp300.000 tadi. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya itu adalah perlengkapan akan berkurang senilai Rp300.000 dan ada beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapannya senilai Rp300.000, di mana beban itu akan mengurangi modal. Oke, langsung saja mengerjakan. Tanggal 31 tadi perlengkapannya itu berkurang senilai Rp300.000. Kemudian yang berikutnya modalnya juga akan berkurang, karena di sini akan muncul nantinya beban perlengkapan teman-teman senilai yang sama, yaitu Rp300.000. Keterangannya teman-teman bisa isikan dengan beban perlengkapan. Oke, selanjutnya kita tarik garis, kemudian di garis bawah ya teman-teman. Kita sekarang jumlahkan. Ini jumlahnya untuk kas Rp11.950.000, kemudian untuk piutang usaha Rp950.000. Untuk perlengkapan itu kita jumlahkan 1 juta, kita kurangi dengan Rp300.000, maka hasilnya adalah Rp700.000. Kemudian untuk peralatan nilainya adalah Rp5 juta, dan kita beri sama dengan untuk utang nilainya Rp5.300.000, dan untuk modal nilainya adalah Rp13.600.000. Kita kurangi dengan Rp300.000, hasilnya adalah Rp13.300.000. Nah, sekarang kita coba jumlahkan antara sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Saya jumlahkan yang kiri ya. Jadi jumlahkan kas dengan piutang, dengan perlengkapan dan peralatan, itu dijumlahkan. Hasilnya adalah Rp18.600.000. Kemudian yang sisi sebelah kanan juga sama, kita jumlahkan. Hasilnya adalah
18.600.000 rupiah. Jadi antara sisi kiri dengan sisi kanan itu sudah seimbang dan memang harus seimbang teman-teman. Nah, selesai kita mengerjakan persamaan dasar akuntansi salon indah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe-nya ya teman-teman. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam balance.